Bukan cerita baru wakil rakyat menyalahi kode etik, namun ketika masalah itu menyeret Ketua DPR Setia Novanto, publik geger. Setelah Mahkamah Kehormatan Dewan, kini Kejaksaan Agung terjun menangani skandal pencatutan nama Presiden Jokowi. Pemirsa, inilah Expose 2 menguak Setnov. Bersama saya, Cakri Miller. Begitu Susian yang adil dan beradab. Harapan publik menyaksikan Ketua DPR Setia Novanto diadili Mahkamah Kehormatan Dewan tidak kesampaian. Mungkin ini adalah ruang tunggu mungkin yang berada di... Atas permintaan Setia Novanto, MKD akhirnya menggelar sidang tertutup. Publik pun melampiaskan amarah dengan aneka cara, salah satunya lewat meme di media sosial. Presiden Joko Widodo tidak bisa menekan kemarahan atas Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengadili Setia Novanto secara tertutup. Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kopah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Wapres Yusuf Kala tidak kalah berat. JK menyebut pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sebagai skandal terbesar di Indonesia. Maka inilah skandal terbesar dalam sejarah Indonesia kalau terjadi. Karena secara bersamaan melibatkan Presiden dan Wapres. Zaman dulu Wapres mana berani dilibatkan zaman dulu, sekarang berani dilibatkan. Karena memang tidak punya kemampuan seperti itu. Bapak Presiden dan saya setelah kemarin kita mendengarkan semua itu, kita bertekad untuk membersihkan apapun yang terjadi. Amin. Pengadu harusnya dilindungi, dimuliakan. Bersamaan dengan proses politik di parlemen, Kejaksaan Agung juga terjun mengusut kasus Setia Novanto. Politisi Golkar yang menjabat Ketua DPR ini diancam pasal permufakatan jahat sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbincangan Setia Novanto dan pengusaha Riza Khalid dengan bos Freeport masuk kategori perencanaan korupsi, sehingga ancaman hukumannya sama dengan perbuatan korupsi. Kita akan cermati satu persatu. Jadi bagian-bagian pembicaraan mana yang itu bisa dimaknai sebagai percobaan, ya, menunjukkan adanya percobaan di sana, ada permufakatan, ya. Karena dalam pasal 15 itu sendiri kan diatur di sana. Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan kasus Setia Novanto ke DPR sudah 2 kali dimintai keterangan Kejaksaan Agung. Dan hal-hal yang informasi yang mendasar, apa-apa yang sudah disampaikan kepada MKD, saya sampaikan kepada tim penyidik Kejaksaan juga. Pada pemeriksaan kedua hari Selasa 8 Desember, Sudirman Said dicecar 10 pertanyaan. Berkaitan dengan bagaimana dia dapat informasi, kemudian tugas-tugas dia di kementerian terkait dengan pertambangan, ya, Freeport, dan juga berkaitan dengan kenapa dia melapor dan kepada MKD, ya, dan juga apa yang pernah didiskusikan dengan Ma'ruf, gitu, ya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa Presiden Direktur Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin. Pemeriksaan dilakukan Kamis dini hari usai Ma'ruf bersaksi di Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya datang kembali setelah MKD dan saya melengkapi di total 24 pertanyaan. Walaupun bukti sudah ada di sini. Isi rekaman percakapan Setia Novanto, Riza Khalid dengan Presdir PT Freeport memang sangat liar.
Tidak hanya soal pencatutan nama Jokowi JK dalam kasus saham Freeport. Dalam rekaman berdurasi 80 menit, pengusaha Riza Khalid menyebut Presiden Jokowi dimarahi Ketua Umum PDIP Megawati karena membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Politisi PDIP membantah semua cerita Riza Khalid soal Mega. Itu ada sebuah memaki-maki Jokowi karena tidak menaikkan BG. No comment. Aku dalam konteks Saya no comment. Saya no comment. Saya no comment. Ya begini, orang bisa saja menyebut nama-nama, tapi mana buktinya? Ya. Kan begitu dong. Jangan sebut-sebut nama, buktinya mana? Terus kalau ternyata peranannya apa di sana? Mesti begitu. Jadi jangan MKD dipakai sebagai alat politik, tidak boleh. Ini mahkamah. Megawati pernah maki-maki Jokowi waktu nikahan anaknya. Apa malah? Enggak pernah. Bu Mega itu orang yang sangat menghargai kader-kadernya. Tidak ada marah, ya, apalagi terhadap presiden. Enggak lah. Bu Mega itu sangat menghargai pride dari presiden. Terhadap kami juga, terhadap kader-kadernya juga sangat menghargai. Ya, jadi masalah Pak BG pada saat itu diserahkan pada kewenangan presiden. Nah, Bu Mega itu kalau marah, ya, marahnya itu terhadap kadernya yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu pasti beliau marah. Cerita pengusaha Riza Khalid yang menyebut Jokowi tidak lagi mendapat dukungan dari PDIP juga dibantah. Teman-teman PDIP itu tak sepaham sebenarnya sama Jokowi karena si Jokowi dianggap keras kepala. Gitu. Kita tidak bisa mengomentari ya hasil rekaman yang belum kita konfirmasi ke orangnya. Sejak kapan PDI Perjuangan nggak sepaham selalu? Irama Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu satu irama, tidak ada yang berbeda, apalagi sampai tidak sepaham, selalu pada paham yang sama karena berasal dari partai yang sama, punya ideologi yang sama dan punya program perjuangan yang sama. Rekaman percakapan Ketua DPR dan pengusaha menguak bahaya laten persekutuan uang dan politik di negeri ini. Saya kira ini puncak gunung es dari persoalan besar di Indonesia terkait dengan pengaturan uang dan politik. Kita tidak punya aturan yang komprehensif bagaimana kita mengatur uang, pengusaha, dan politik dalam satu nafas. Dan ini saya kira adalah puncak gunung es dan di banyak tempat pasti terjadi. Setia Novanto kini dibidik dari 2 penjuru mata angin. Mahkamah Kehormatan Dewan mengadili pelanggaran etika Setia sebagai anggota Dewan. Dan Kejaksaan Agung bakal menjeratnya dengan dugaan melakukan permufakatan jahat. Loloskah Setia Novanto kali ini?